Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lucia Florida. Saya mahasiswi semester 7 yang mengambil konsentrasi MSDM di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia secara global. Namun, saya membuat video ini sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan SDM. Baik, yang pertama definisi manajemen. Manajemen merupakan ilmu mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sumber daya manusia merupakan salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Maka dari itu, MSDM dapat didefinisikan sebagai suatu perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Selanjutnya, tugas dan tujuan MSDM. Tugas MSDM yaitu untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Sedangkan tujuan MSDM yaitu untuk mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi meliputi proses perekrutan dan seleksi. Adapun tujuan utama SDM yaitu memanusiakan manusia. Selanjutnya fungsi MSDM yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, dan pengendalian. Kemudian, faktor yang mempengaruhi MSDM. Yang pertama faktor pendidikan, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga budaya, dan yang keempat sistem hukum dan politik. Selanjutnya, aspek perencanaan, yaitu job analysis, yang kedua job description, yang dimana job description merupakan gambaran tentang tugas pekerjaan. Yang ketiga, job specification, yang merupakan syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Pengembangan bersifat lebih luas karena menyangkut banyak aspek seperti meningkatkan dalam keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Pelatihan dapat dilaksanakan pada dua tempat. Yang pertama, pelatihan di tempat kerja dan atau job training. Dan yang kedua, di luar tempat kerja atau off the job training. Teknik utama pelatihan di tempat kerja antara lain dengan melakukan demonstrasi atau praktek menyelesaikan sesuatu dalam rangka meningkatkan skill karyawan. Sedangkan pelatihan di luar tempat kerja, teknik pelatihannya antara lain ceramah, seperti ceramah, studi kasus, permainan peran, grup diskusi, pusat pengembangan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, analisis jabatan. Analisis merupakan menguraikan secara teliti satu persatu orang, sedangkan jabatan
merupakan sekelompok tugas yang dilembagakan dan dibebankan oleh seorang pemegang jabatan baik struktural maupun fungsional. Selanjutnya, kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif pekerja terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi lingkungan kerjanya. Dampak kepuasan kerja perlu dipantau dengan mengaitkannya pada output yang dihasilkan. Contohnya seperti kepuasan kerja dengan produktivitas, kemudian kepuasan kerja dengan absensi, dan yang terakhir kepuasan kerja dengan efek lain, seperti dengan kesehatan fisik, mental, kemampuan mempelajari pekerjaan baru, dan kecelakaan kerja. Selanjutnya, kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Imbalan atau balas jasa yang diterima karyawan dibagi atas dua macam, yaitu imbalan yang bersifat finansial atau sering disebut dengan kompensasi langsung, dan non-finansial atau sering disebut dengan kompensasi pelengkap atau kompensasi tidak langsung, yang tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Yang pertama, imbalan finansial, yaitu contohnya seperti gaji atau upah, bonus, asuransi, dan lain-lain yang sejenis dengan dibayar oleh organisasi. Dan yang kedua, imbalan non-finansial, itu contohnya seperti lembur. Selanjutnya, MSDM global. MSDM global menggambarkan dalam 3 dimensi, yaitu meliputi aktivitas-aktivitas MSDM di luar, meliputi tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Dan yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas MSDM internasional. Manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya, yaitu perilaku manusia dalam organisasi dan perspektif internasional. Manajemen sumber daya manusia global merupakan pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Dan juga yang harus kita ketahui, pada dasarnya kita belajar MSDM global ini adalah untuk mengetahui bahwa dengan adanya proses pemindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain. Kemudian, ada hal yang mempengaruhi MSDM antar negara. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, sistem ekonomi, dan yang ketiga, faktor hukum dan hubungan industrial. Selanjutnya, ada penyusunan staf organisasi global, yaitu yang pertama, expatriate, yaitu orang yang memiliki keahlian khusus. Yang kedua, offshoring, yaitu layanan pelanggan ke lokasi ke luar negeri yang biayanya lebih rendah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan selamat pagi. Terima kasih.